tapi langsung terasa. Dan kini, Diogo Dalot membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Hanya dua perubahan, namun dampaknya ngeri. Kembalinya sosok lama. Michael Carrick kembali ke Old Trafford. Bukan sebagai pemain, bukan juga sebagai legenda yang dikenang, tapi sebagai pelatih interim di saatmu berada di persimpangan musim. Kondisimu sebelum Carrick datang, mu tampil inkonsisten. Permainan sering kehilangan arah. Kepercayaan diri naik turun. Target Liga Champions terasa jauh, meski jarak poin masih memungkinkan. Tekanan target klub, manajemenmu sudah tegas sejak musim panas. Harus kembali ke Eropa. Liga Champions jadi prioritas. Bukan hanya soal prestasi, tapi uang, daya tarik pemain, dan masa depan klub. Skeptisisme publik, banyak fans ragu. Carrick belum berpengalaman. Media mempertanyakan kapasitasnya. Legenda seperti Roy Keane bahkan terang-terangan menyindir. Tekanan datang sebelum Carrick memimpin satu laga pun. Hasil yang datang terlalu cepat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mu menang, tampil lebih rapi, terlihat lebih yakin. Dan yang bikin kaget, perubahan ini datang tanpa proses panjang. DALOT akhirnya bicara. Di tengah spekulasi, Diogo Dalot buka suara. Bukan membela Carrick secara emosional, tapi menjelaskan apa yang benar-benar berubah di tim. Dan menurutnya, ada dua poin utama. Perubahan tanda pagar satu, kejelasan struktur. Carrick langsung membereskan satu hal krusial, struktur permainan. Tidak ada instruksi abu-abu, tidak ada kebingungan posisi. Setiap pemain tahu tugasnya, tahu batasannya, tahu perannya dalam sistem. Dampak ke bek dan FULLBACK. Sebagai bek, Dalot merasakan langsung efeknya. Ia tahu kapan overlap, kapan bertahan, kapan menahan tempo. Kesalahan posisi berkurang, koordinasi antar lini jadi lebih solid. Mu jadi lebih sederhana. Carrick tidak datang membawa filosofi rumit. Ia justru menyederhanakan build up, mengurangi risiko tak perlu, memaksimalkan kekuatan pemain yang ada. Mu jadi efektif, bukan sekadar dominan. Perubahan tanda pagar 2, cara memimpin. Perubahan kedua jauh lebih halus, tapi efeknya besar. Carrick mengubah cara berbicara ke pemain. Lebih tenang, lebih rasional, lebih manusiawi. Mental pemain ikut berubah. Dalot menegaskan, pemain merasa dipercaya. Ruang ganti lebih positif. Tekanan tidak lagi mencekik. Mu bermain dengan kepala dingin, bukan rasa takut. Ketika mu dalam tekanan, perbedaan paling jelas terlihat saat mu ditekan lawan. Dulu, panik, salah passing, mudah kehilangan kontrol. Sekarang, lebih sabar, lebih kompak, tahu harus berbuat apa. Carrick dan kritik Roy Keane. Roy Keane mengkritik, Carrick tidak membalas. Tidak ada drama, tidak ada klarifikasi berlebihan. Carrick memilih satu jalan, fokus ke tim. Tim pelatih yang stabil. Carrick tidak bekerja sendirian. Ia didukung oleh Steve Holland, Jonathan Woodgate, Travis Binion, Johnny Evans. Sementara Craig Mawson tetap sebagai pelatih kiper. Stabilitas ini membuat transisi hampir tanpa gesekan. Mu naik ke 4 besar. Hasilnya konkret. Mu naik ke peringkat 4 klasemen. Posisi ideal untuk Liga Champions. Ini bukan sekadar statistik. Ini perubahan arah musim. Dampak finansial dan daya tarik. Liga Champions berarti pendapatan besar, sponsor lebih kuat, pemain top lebih tertarik. Apa yang terjadi di lapangan langsung berpengaruh ke masa depan klub. Apa kata pemain itu penting? Pengakuan Dalot penting karena datang dari pemain inti, bukan rumor media, bukan pembelaan kosong. Ini cerminan respon ruang ganti terhadap Carrick. Solusi sementara atau awal era? Pertanyaan besar pun muncul. Apakah Carrick hanya solusi darurat? Atau awal dari sesuatu yang lebih besar? Jawabannya belum pasti, tapi fondasinya sudah terlihat. Detail latihan yang berubah. Di era Carrick, latihanmu tidak lagi terlalu rumit. Fokusnya, situasi pertandingan nyata, transisi cepat, pengambilan keputusan singkat. Latihan tidak dibuat untuk terlihat pintar, tapi untuk langsung kepakai di laga. Intensitas tanpa panik. Carrick menaikkan intensitas latihan, tapi menurunkan tekanan mental. Hasilnya, pemain lebih siap fisik, tapi tidak kelelahan secara mental. Mu jadi kuat sampai menit akhir. Tanpa terlihat terburu-buru, FULLBACK jadi senjata. Perubahan sistem membuat Dalot, fullback sisi lain, punya peran lebih jelas sebagai senjata serangan. Bukan sekadar back tambahan. Overlap jadi terukur, bukan asal naik. Jarak antar lini diperbaiki. Salah satu masalah lamamu adalah jarak back ke gelandang terlalu jauh. Lini mudah ditembus. Carrick memperpendek jarak antar lini. Mu
Jadi, lebih kompak, lebih sulit ditembus, lebih siap melakukan pressing bersama. Pemain muda ikut naik level. Atmosfer positif membuat pemain muda lebih berani, tidak takut salah, tidak kaku saat diberi menit bermain. Carrick tahu, rasa percaya diri sama dengan senjata terbesar pemain muda. Ruang ganti lebih tenang. Menurut sumber internal, ruang gantimu kini lebih komunikatif, tidak terpecah, minim drama, instruksi jelas, evaluasi jujur, tidak ada kambing hitam. Perubahan saat MATC HDAY. Saat hari pertandingan, briefing lebih singkat, fokus ke detail lawan. Pemain tidak dibebani terlalu banyak skenario. Carrick percaya, pemain harus bermain, bukan berpikir berlebihan. Mu lebih siap hadapi derby. Menjelang derby kontra Manchester City, Carrick tidak mengubah pendekatan. Tidak ada rasa inferior. Tidak ada mental bertahan total. Mu dipersiapkan untuk disiplin, berani, dan percaya pada rencana permainan. Apa arti perubahan ini untuk musim depan? Jika Mu lolos Liga Champions, fondasi Carrick sudah terbentuk. Pelatih berikutnya tidak mulai dari nol. Dua perubahan ini bisa menjadi warisan penting. Siapapun pelatihmu nanti. Cuma dua perubahan. Tidak revolusioner, tidak sensasional, tapi justru disitulah kekuatannya. Michael Carrick, memahamimu, memahami pemain, dan memahami momen. Dalot sudah bicara, hasil sudah terlihat. Sekarang pertanyaan terakhir, apakah mu akhirnya menemukan arah? Atau ini baru awal perjalanan panjang? Dua perubahan, tidak lebih, kejelasan peran, dan cara memimpin. Namun efeknya, instan, nyata, dan menghidupkan kembalimu. Diogo Dalot sudah bicara. Lapangan sudah menjawab. Sekarang giliran kamu, Carrick layak lanjut atau tidak? Tulis pendapatmu di komentar.